Ketika konstitusi tidak ditaati, maka hukum itu menjadi tiada. Ketika hukum tiada, tiada kata satu lain adalah lawan. Yang terjadi demo ya, Bung? 3 hari ya. 3 hari. Biasanya kita di awal minum kopi nih. Ya. Di akhir Karena kan sudah banyak. Halo teman-teman, balik lagi bareng kita di Bung Barat. Jadi hari ini hari spesial teman-teman karena hadir di tengah-tengah kita semua Bung Benny Zaira Lata. Kebetulan beliau ini adalah seorang praktisi, sudah beberapa kali juga menangani perkara-perkara pilkada. Kemudian juga beliau juga sekarang jadi seorang akademisi ya, Bang ya, di Universitas Internasional Batam. Oke, halo Bung Benny. Halo, terima kasih. Terima kasih sudah hadir menyempatkan diri di hari ini. Jadi Bung Benny, Bung Barat. Ya. Nah, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah, Bung David. Gimana Bung Benny kabarnya? Baik, alhamdulillah. Jadi kalau kita masuk ke Bung Barat, berarti ada hal yang mau kita bahas. Baru-baru ini ramai nih, Bung Benny, Bung Barat, terkait dengan Indonesia darurat. Wah, apa sebenarnya yang dipermasalahkan? Apa sebenarnya yang menjadi titik concern-nya? Itu tidak jauh-jauh dari ternyata beberapa waktu yang lalu Mahkamah Konstitusi ada mengeluarkan putusan nomor 60 tahun 2024 terkait dengan menyatakan ketidakberlakuan pasal 40 ayat 3 dan memperbaiki atau merubah menurut Mahkamah Konstitusi terkait dengan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Nah, Ya. mungkin nanti konstruksi hukum bisa dibantu Bung Barat. Terkait dengan kondisi saat ini, Bung Benny mungkin bisa menjelaskan ada apa sih sebetulnya. Tapi mungkin kita bedah dulu kali ya, Bung ya. Jadi berbagi ini ya. Ya, terkait dengan pasal 40 ayat 1 itu. Memang apa yang menjadi pembeda Iya. sebelum putusan 60 dan sesudah putusan 60? Iya. Jadi, Bung David, pasal 40 ini dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 yang diajukan di Mahkamah Konstitusi sehingga merubah seperti membuka Bung David tadi sampaikan ini terjadi kedaruratan kata Bung David itu kan sempat viral ya Bung ya. Sempat viral. Heboh sekali di Heboh media sekali. sosial juga heboh, di lingkungan pertemanan juga heboh ini. Kita jadi bingung nih, sebenarnya emang ada apa sih di balik putusan ini? Iya, kalau kita runut ke belakang, Bung, sebelum ada putusan MK, kita harus bacakan dulu nih putusan atau pasal yang menjadi dasar MK untuk dimasukkan dalam dalam putusan 60. Yang pertama itu yaitu dalam pasal 40 ya, Bung ya. Pasal 40 dulu nih, Undang-Undang 10 tahun 2016 mengatakan begini nih, ayat satunya ini. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20%. 20% itu dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Kursi ya, Bung ya. Kita bicara tentang kursi. Atau, ada ataunya nih, Bung. 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. Itu ayat satunya. Kemudian di ayat 3-nya yang menjadi pembahasan juga dalam pertimbangan hukum di putusan 60 disebutkan begini, Bung. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon yang menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana ayat 1 tadi, Bung. Itu kan atau tadi itu ya. 20 kursi di DPRD provinsi ataupun kabupaten kota atau 25 kan gitu nih Bung tadi. Atau 25, saya lanjutkan lagi di pasal ayat 3-nya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi. Ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang mempunyai atau memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oke. Jadi ada khusus yang, nah nih, maka di sini yang menjadi tekanannya bahwa memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi di ayat 3-nya ditegasin di situ, Bung. Yang di atasnya berkaitan tentang 25% suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah tersebut. Di ayat 3-nya ini ada penyebutan
memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Daerah di daerah setempat gitu loh, Bung. Jadi itu yang diajukan gitu loh. Yang menjadi pertimbangan dalam putusan 60 gitu. Oke, artinya berarti ini ada keterkaitan dengan pemilihan legislatif kemarin. Iya, Dihitung berdasarkan kursi legislatif terpilih di daerah masing-masing. iya, itu berdasarkan hasil DPRD, perhitungan suara DPRD tahun 2024 kemarin. Oke, berarti begini, itu adalah sebelum putusan 60. Ya, sebelum putusan 60. Artinya diatur di Undang-Undang 10 2016. Iya, iya, iya. Ketika keluar putusan 60 2024 ini, apa yang terjadi? Yang terjadi demo ya, Bung. Demo 3 hari ya, awal di DPR ya. Karena yang terjadi yang pasti. Karena heboh sekali ini teman-teman dari masyarakat, teman-teman dari Semua bergerak, Bung. Ya, Semua elemen masyarakat. Gerakan yang terjadi itu gerakan nurani, bukan gerakan ada aktor intelektual di belakang, itu murni dari implikasi putusan. Iya, iya. Mahasiswa bergerak, elemen masyarakat bergerak, kemudian justru siswa SMK juga, kita tengok di berita juga ada yang juga bergerak gitu loh kan. Nah, kalau Bung tadi tanya apa yang terjadi setelah putusan Mahkamah Konstitusi tadi itu, putusan 60 tadi itu. Yang pertama, pasal 40 ayat 3 itu, ya seperti dalam putusan Mahkamah Konstitusi, ya tidak berlaku secara hukum, kan gitu nih. Artinya kursi DPRD tadi tidak. Nah, kalau itu yang kita bahas, bahwa ini ada perubahan signifikan, Bung, sebenarnya. Dan ini putusan ini membuka keran demokrasi di Mahkamah Konstitusi gitu loh. Kalau Bung bertanya tadi, seperti dalam putusan itu menyatakan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Begitu, Bung. Ya. Artinya pasal 40 ayat 1 tadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk calon gubernur nih, Bung. Calon gubernur dan wakil gubernur itu provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. Jadi 2 juta yang termuat dalam DPT, ya, termuat dalam DPT itu dalam suara saya paling sedikit harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di daerah tersebut, di provinsi tersebut. Kemudian lanjut lagi, Bung, 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa itu harus memperoleh suara sah itu paling sedikit 85% di daerah situ. Jumlah provinsi dengan jumlah penduduk selanjutnya lagi, Bung, sekitar 6 juta sampai 12 juta itu memperoleh suara sah paling sedikit 85% di provinsi tersebut. Berikutnya lagi 12 juta ke atas partai politik dan gabungan partai politik yang memperoleh suara sah paling sedikit 7,5%, ya, di provinsi tersebut. Selanjutnya lagi 12 juta ke atas partai politik dan gabungan partai politik itu paling sedikit 6,5%. Jadi ini membuka betul kesempatan partai politik yang mempunyai suara sah seperti 10%, seperti diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi 10%, kemudian 85,5%, 7,5% sampai 6,5% itu bisa mengusung untuk calon gubernur dan juga calon wakil gubernur. Kalau untuk kabupaten kota itu sama juga tadi, Bung, kabupaten kota yang jumlah penduduk termuat dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000, gabungan politik atau partai politik itu sekitar 10%. Begitu juga selanjutnya, Bung, sampai ke atas, gitu loh, Bung. Jadi hal ini sangat membuka keran-keran di daerah-daerah untuk bisa mengusung partai politik. Bahkan ada yang satu partai politik bisa mengusung satu calon kepala daerah, gitu. Jadi membuka dinamika agar masyarakat juga bisa mempunyai pilihan-pilihan terbaik untuk menentukan pemimpin di daerah masing-masing, Bung. Oke, artinya berarti petalan politiknya pun akan berubah di setiap daerah.
karena ada keterbukaan itu tadi. Nah, Bung Beni, apakah benar demikian atau jangan-jangan ada suatu hal lain nih? Kira-kira gimana, Bung Beni? Jadi apa yang disampaikan oleh Bung Barat tadi otomatis secara konstruksi hukumnya akan berpengaruh ke faktual di lapangan. Dengan ada putusan MK 60 ini, nominasi oleh partai-partai besar selama ini untuk pendaftaran calon kepala daerah itu tidak lagi dinominasi oleh mereka. Ini malah nominator partai yang kecil dengan perolehan jumlah suara hanya dengan presentasi yang disampaikan tadi itu bisa mencalonkan kepala daerah. Artinya pada satu daerah jumlah penduduk kita ambil tadi pasal yang A yang sampaikan tadi itu 2 juta dengan 10%, artinya satu kursi, satu partai yang memiliki jumlah kursi, atau katakan di DPRD itu 100 orang, jumlah kursi 10 itu, walaupun dia tidak lolos administratif slot ya, dia bisa mencalonkan kepala daerah. Artinya proses demokrasi yang terjadi hari ini lebih demokratis. Lebih demokratis, tidak dikungkung oleh orang-orang partai-partai yang besar, partai kecil punya peluang untuk calon kader-kader mereka yang terbaik. Ini tidak kooptasi. Ini adalah menghindari fenomena putusan MK ini, menghindari fenomena kota kosong. Karena sebelum ada putusan, faktual di lapangan, banyak kabupaten kota gubernur yang ada itu lawan kota kosong. Punya duit, borong partai, lawan kota kosong. Demokrasi mana yang lawan kota kosong? Ya. Nah, akhirnya dengan putusan ini, maka akan terjadi kompetitor calon kepala daerah yang baru. Mereka cukup hanya dengan perolehan persentase yang ditentukan berdasarkan putusan, maka calon kepala daerah jadi demokrasi. Makanya kemarin ribut, rakyat bergerak. Proses demokrasi yang lebih demokratis yang terjadi dengan putusan ini. Oke, artinya MK lebih mengakomodir kepentingan rakyat. Berpihak kepada Berpihak kepada rakyat. Oke, keberpihakannya lebih banyak kepada lebih bagus. rakyat. Jadi, Bung, di dalam kan pasal 40 ayat 1 itu yang menyampaikan atau itu yang termuat di dalam putusan Mahkamah Konstitusi ya, berkaitan tentang tadi disampaikan adanya perubahan menurut saya signifikan dari pasal sebelumnya ya, yang udah kita baca 20% kursi DPRD tambah 25% ya suara sahnya kan gitu, suara sah di partai politik itu dirubah menjadi 2 juta kan itu, menjadi seperti sekarang 2 juta, kemudian dalam yang terakumulasi dalam menjadi 10% sampai berikutnya kemarin ke bawah, dan menyatakan bahwa pasal 40 ayat 3 itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi gitu loh. Sehingga hal ini perlu kita maknai bahwa yang lebih diuntungkan sekarang adalah masyarakat atau pemilih, gitu loh. Artinya pemilih bisa dengan leluasa atau banyak pilihan yang bisa diajukan oleh partai politik dengan kemungkinan persentase suara seperti yang disampaikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga demokrasi kita yang untuk rakyat, dari rakyat untuk rakyat ini, sehingga memilih pemimpin lebih luas lagi, ini banyak menguntungkan pemilih, gitu loh. Sehingga kemarin ketika ada isu atau cerita ini direvisi oleh Balik kan DPR RI kan, tentu masyarakat banyak yang protes atau banyak yang melakukan sampai turun ke jalan dalam mensikapi ini dan mengawal ini sampai nanti keluar PKPU ya. Nah, oleh KPU untuk petunjuk teknis di lapangannya gitu loh. Sehingga nanti pendaftaran seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, pendaftaran pada tanggal 27 sampai tanggal 29 ini dapat terlaksana. Ya mau nggak mau ya KPU harus bergerak lebih cepat ini kan gitu untuk memasukkan ini dalam KPU. Segala informasi juga nanti kan Senin katanya dia mau konsultasi juga ke Komisi 2 ya. Walaupun konsultasi itu tidak mengikat KPU untuk melaksanakan hasil konsultasi itu kepada PKPU, tetapi sebenarnya KPU sudah bisa langsung melaksanakan juga terkait apa yang diputuskan oleh MK kan gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Mungkin tidak putusan ini diganti dengan aturan yang lain. Mengingat kita tahu putusan MK ini kan
sifatnya final and binding, Iya. mengikat kepada seluruh masyarakat, Iya. penyelenggara negara. Nah, mungkin tidak. Ya, mungkin atau tidak itu proses teknis. Tapi kita harus kawal putusan Mahkamah Konstitusi ini. Saya lebih melihat begini, Bung. Bagaimanapun nanti, jika ada sengketa ini, Bung, selisih hasil terkait pilkada, ini kan akan diperiksa dulu oleh Mahkamah Konstitusi. Iya. Ini Mahkamah Konstitusi kan yang paling siap untuk memeriksa jika ini memang ada persisian hasil. Tentu mereka akan lihat ini. Kalau ini tidak sesuai dengan apa dalam putusan MK, nanti Mahkamah akan mempertimbangkan lagi kan gitu, Bu. Artinya masih ada proses lagi ke depannya setelah ini. Iya. Memang nanti ternyata, oh ini tidak sesuai menurut MK. Ya, sekarang begini, Bung. Tinggal kita tunggu PKPU yang akan dikeluarkan oleh KPU terkait mengadopsi putusan ini. Kan gitu nih. Terkait apakah nanti seperti ya kekhawatiran kita bersama lah, kan gitu nih. Bahwa tidak bisa, atau katakanlah seperti kekhawatiran Bung tadi sampaikan bahwa bagaimana nanti putusan MK ini tidak dijalankan, kan gitu nih. Saya berkeyakinan Mahkamah Konstitusi akan tetap tegas, tetap akan melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Gitu. Persoalan persengketaan ini, perkelahian antara katakanlah kepala daerah nanti yang akan bermuara nanti misalkan persisian hasilnya di Mahkamah Konstitusi, tentu akan melihat juga pertimbangan-pertimbangan yang menjadi acuan atau menjadi dasar ketika Mahkamah memutus perkara itu. Pertimbangan sebelum seperti putusan 60 atau putusan 70 ya, Bung, kan gitu. Oke, siap. Tapi kayaknya menarik, nanti kita buat satu sesi khusus terkait dengan sengketa pemilu. Ya. Tapi mungkin Bung Benny ada yang mau disampaikan? Closing statement. Ya. Nah, Ada lagi ya, saya bikin closing statement hari ini. Negara hukum adalah negara konstitusi. Ketika konstitusi tidak ditaati, maka hukum itu menjadi tiada. Ketika hukum tiada, tiada kata satu lain adalah lawan untuk penegakan konstitusi. siap. Kata-kata yang luar biasa. Jadi, terima kasih Bung Barat. Terima kasih, Bung, sudah mau datang di podcast kita. Terima kasih undangannya ya. Kopi Minum dulu, ya. kopi dulu. Kita minum dulu. Biasanya kita di awal minum kopi nih. Ya. Di akhir kita banyak berbagi ilmu. Oke, jadi semoga teman-teman pembahasan hari ini bisa menjawab keresahan teman-teman, pertanyaan teman-teman terkait dengan ada apa sih di balik ramai-ramai kemarin, apalagi banyak tagar berseliweran. Kawal putusan MK, kawal putusan MK. Kita harus kawal, Bung. Ya. Kita harus kawal putusan Sudah MK. dari closing statementnya. Ya. Kalau gitu teman-teman, kalau misalnya teman-teman suka sama tayangan ini, Ya. like, jangan lupa subscribe, kemudian bagikan ke teman-teman sekalian. Oke? Kami pamit. Terima kasih Bung Terima kasih Denny. semua. Terima kasih, Bung Bung Barat. David. Terima kasih, Bung Majid. Salam perjuangan. Salam Salam perjuangan. perjuangan.